terselenggaranya. Kami hadirkan informasi yang lagi-lagi sebuah konten yang tidak patut ditiru hingga akhirnya berujung kepada anggota DPD Bali Nilu Jelantik ini melangsungkan proses hukum akan terus dijalankan menanggapi permintaan maaf dari manajemen Sini Digital Agency terkait dengan konten dugaan pelecehan terhadap wanita Bali. Nilu mengunggah tangkapan layar permintaan CEO Sini Digital, Doni Sucahyo, yang meminta bertemu dan meminta maaf secara langsung. Namun, Nilu tetap sengaja tidak menghiraukan permintaan tersebut dan lebih memilih mengomentarinya lewat postingan sosial dan akhirnya langsung akan melapor kepada Polda Bali. Unggahan tersebut pun sempat mendapatkan kecaman ya ketika ada unggahan mengenai konten Gek Bali, dan unggahan dari Nilu ini untuk melaporkan ke Polda Bali mendapatkan support yang luar biasa, dukungan dari warganet di media sosial. Ini lagi-lagi kita mengimbau ya Ti ya, bikin betul. konten mau viral yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Kalau kayak gini kan akhirnya juga jadi berujungnya akhirnya ke polisi. Iya, selain juga memang direspon oleh warga Bali dan juga masyarakat Indonesia, ini nampaknya langsung direspon juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang menilai sebenarnya pelaku industri kreatif ini memang harus diberikan keleluasaan ya dalam membuat konten dan lain sebagainya. Tapi tetap harus diperhatikan juga norma-norma yang ada dan juga berlaku di Indonesia. Konten kreatif ini karena aspeknya adalah kreativitas dan inovasi, memang pendekatannya itu tidak bisa langsung diregulasi, tapi harus mengacu kepada norma-norma dan adat kearifan lokal serta aspek kepantasan dan kewajaran. Jadi kalau memang ada yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran hukum seperti praktek Open BO seperti itu tentunya menjadi temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Opsi hukum itu selalu ada, tapi banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan dalam pendekatan, mungkin bukan hanya melalui jalur hukum yang tentunya akan memakan waktu panjang dan berpotensi untuk berdampak negatif terhadap pariwisata kita, tapi kita bisa melakukan pendekatan, sebuah langkah-langkah persuasi, bisa diajak diskusi dan kita berikan pembinaan kepada mereka. Itu mungkin jauh lebih tepat dalam kategori penciptaan konten itu. Iya, mengenai konten Gek Bali ini, saat ini proses hukumnya sudah disampaikan, sudah dilaporkan oleh anggota DPD Bali Nilu Jelantik ke Polda Bali. Informasi selengkapnya langsung saja kita tanyakan, sudah bergabung bersama kami Nilu Jelantik. Selamat pagi Mbak Nilu. Selamat pagi sayang. Ya Mbak Nilu, boleh disampaikan artinya untuk proses hukumnya tetap berjalan dan sudah dilaporkan begitu ke Polda Bali? Selamat pagi. Sebelumnya izinkan Mbak Nilu mengucapkan selamat pagi kepada kalian semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Iya, silakan Halo. Mbak Nilu. Iya. Okay. Jadi terkait dengan video yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu sudah sangat menyakiti hati warga Bali dan tentunya juga perempuan Bali, tidak hanya perempuan Bali, juga perempuan di seluruh Indonesia ya. Karena di sana jelas sekali bagaimana si pembuat konten dan juga orang-orang yang berada di video tersebut itu menarasikan seolah-olah perempuan itu adalah sebagai objek, sebagai barang yang bisa diperjualbelikan dengan sebuah angka. Dan terlepas dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri Sandiaga Uno bahwa masih ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya Nilu Jelantik sebagai perwakilan dari masyarakat Bali akan tetap melanjutkan terkait permasalahan ini ke pihak yang berwajib, karena bagaimana ya, pembelajaran itu harus kita itu harus belajar gitu loh, bagaimana kita itu menjalani hidup kita dengan beradab gitu. Bagaimana mungkin
mereka bisa membuat sebuah postingan di berbagai macam platform, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Jadi niat itu sudah ada gitu. Jangan bilang nggak ada niat untuk merendahkan ataupun melecehkan. Niat itu sudah ada. Buktinya sampai memposting di berbagai platform. Dan dengan judul Gek Bali itu paham kan artinya apa Gek Bali gitu loh. Kenapa harus Gek Bali gitu loh? Kenapa nggak namanya dia aja ditulis? Kenapa nggak tentang dia aja ditulis? Jadi kami menanggapi ini dengan sangat serius agar tidak ada lagi upaya-upaya untuk merendahkan sesama, merendahkan perempuan, karena di Indonesia perempuan itu tugasnya udah sangat berat, udah banyak banget masalahnya, udah berat banget perjuangannya. Kita selalu bicara kesetaraan, kita selalu bicara tentang emansipasi, akan tetapi manusia-manusia seperti pembuat konten itu, siapapun yang membuat narasinya, yang membuat naskahnya, itu harus belajar bahwa mulutmu harimaumu, seperti itu. Jadi, so you will learn the lesson gitu loh. Baik Mbak Luh, ini masih menarik. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya dan juga boleh berkomentar. Sudah ada permintaan maaf dari konten kreator, tapi apa sih yang sebenarnya diinginkan begitu? Ini kan sudah melukai hati perempuan Bali, tidak hanya perempuan Bali, perempuan Indonesia begitu. Jangan sampai ada konten kreator yang seperti ini lagi ke depannya. Tapi tahan dulu ya Mbak Luh ya, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan lanjutkan kembali dialog terkait adanya konten Gek Bali yang juga sudah merendahkan perempuan Bali dan juga perempuan Indonesia. Kita akan kembali bergabung dengan Mbak Luh. Mbak Luh, kalau melihat kan ini sudah ada permintaan maaf dari konten kreatornya, kemudian juga sudah diproses secara hukum begitu ya. Apa yang mungkin dapat dilakukan untuk kita semua begitu? Jangan sampai hanya mengejar followers, mengejar viewers, membuat konten-konten yang sebenarnya melukai hati-hati perempuan, melukai hati perempuan-perempuan di Indonesia ini. Ya, jadi proses hukum sendiri belum Mbak Niluh lakukan karena kami masih mengatur jadwal kami, karena bukan cuma si pembuat konten itu aja yang harus kami urus di Bali. Banyak sekali pengaduan-pengaduan terkait permasalahan yang dialami oleh masyarakat Bali yang harus kami dampingi. Namun proses hukum itu akan kami lanjutkan, dan pesan Mbok Niluh adalah ingatlah ibumu, ingatlah istrimu, ingatlah anak perempuanmu, ingatlah saudara perempuanmu, ingatlah kepada sahabat-sahabat perempuanmu, dan kemudian ingatlah kepada ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka juga, sebelum kamu mengucapkan sebuah perkataan ataupun kalimat yang kamu pun tidak mau dibegitukan gitu kan. Kamu juga tidak mau ibumu diperlakukan seperti kamu memperlakukan kami perempuan Bali. Kamu juga tidak mau pasti istrimu diperlakukan seperti kamu memperlakukan perempuan Bali. Ini pesan yang Niluh sampaikan kepada si pembuat konten, dan juga untuk konten-konten kreator lainnya, mohon untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi menambah banyak pemasukan. Itu banyak cara, dan setiap perjuangan itu harus kalian tempuh dengan sebuah daya upaya yang tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak melecehkan orang lain. Karena hal-hal seperti itu akan membuat kita semakin terpecah belah. Jadi tolong agar lebih bijak untuk membuat konten-konten, tidak menyinggung perasaan sesama kita, tidak menyinggung apalagi perasaan perempuan. Dan buat Mbok Niluh sangat support industri kreatif di negara ini. Akan tetapi negara ini adalah negara hukum. Jadi kami sebagai perempuan, kami sebagai perempuan Bali dan juga mewakili perempuan Indonesia lainnya yang tentunya pasti tidak juga suka ya menonton konten tersebut ya. Kami berhak juga memperjuangkan apa yang menjadi hak kami agar si pelaku tidak lagi kemudian semena-mena untuk membuat konten-konten berikutnya yang berkesan merendahkan. Karena di beberapa konten mereka itu terlihat ada beberapa konten yang bahasanya bikin kita jijik gitu loh. Jadi so learn from your lesson, dan Mbak Niluh harapkan ya kita percaya bahwa proses hukum di negeri ini adil. Jadi kita akan mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Lu. Kita sama-sama satu suara, kita sama-sama sepakat bahwa konten-konten seperti itu, konten-konten negatif harus segera dihentikan dan proses hukum harus tetap berjalan ya sehingga ada efek jera juga. Terima kasih. Terima Mbak Lu. kasih Mbak Lu. Terima kasih sayang. Selamat Terima pagi. kasih atas supportnya pada Bali. Terima kasih.